Tapi kau bayangin, dalam 30 detik kamu bisa nyebutin 4 brand lokal. Tapi dalam 1 menit aja kau cuma nyebutin 2 brand lokal. Kenapa? Solusi apa yang Kuka bisa bantu buat brand-brand lokal supaya bisa ngelawan brand luar dengan kualitas ya? Halo semua, balik lagi di segmen Tanya Kuka. Kali ini episode keempat, kita akan tanya jawab lagi. Dan kali ini kita ada 2 narasumber. Yang pertama, biasa bersama dengan Kojo. Dan satu lagi narasumber baru kita, Glenn. Chef Glenn. Oke, kita langsung aja nih mulai untuk tanya jawabnya. Oke, untuk pertanyaan pertama, ada tentang tren fashion yang sekarang nih, yang lagi happening ini arahnya kemana sih menurut kalian? Sekarang yang lagi fashion, yang lagi happening banget mungkin sportwear kali ya. Sekarang lagi arahnya ke healthy lifestyle. Pedal. Ya, pedal, high rocks, yoga, pilates. Orang lagi ngurangin minum alkohol, lagi pindahnya ke sport, lagi hidup sehat. Jadi kayaknya yang lagi naik nih fashion buat sportwear. Jadi baju-baju dry fit, celana buat yoga, celana legging cewek. Biasa gitu nih yang lagi naik pasti. Sebenarnya bahan itu lumayan sulit sih dipotongnya. Dia selalu lentur banget, terus licin kan. Jadi kadang buat dipotong lumayan tricky. Terus beberapa hasilnya juga mereka maunya clean cut kan. Jadi apa yang hasil dipotong itu final produknya itu. Nah itu jadi harus potongannya sangat-sangat bagus tuh kalau misalnya kayak gitu. Cuma ya kayaknya sekarang emang semua pada mau hidup sehat ya. Udah mau hidup sehat. Iya, gue juga tahu sih itu bahan sportwear kayak gitu kan elastis banget, dari baju juga di badan juga pasti pakai lah elastis banget. Itu pasti kendala-kendala diproduksi kan ya, kalau ngular orang main tarik terus tahan kan pasti lepas kayak karet. Iya betul. Ya. Entar. Brand-brand lokal sekarang banyak ya sportwear. Banyak yang baru bikin aja sih ya. Tapi memang untuk produksi dalam negerinya yang sportswear kayaknya belum gitu banyak. Kebanyakan mereka masih maunya impor dari luar. Oke. Nggak benar-benar produksi. Kayaknya kendalanya mereka itu kalau masalah denger supplier kainnya yang di Indonesia kayaknya masih belum bisa keluarin bahan yang mereka mau kali. Itu. Mungkin opsinya masih terbatas. Tapi pabrik ekspor di sini naik. Kalau Lululemon sih dari zamannya COVID yang lain tutup pabrik, mereka tambah pabrik kalau di Indonesia. Ya produksi Lululemon ya. Gitu. Dan sekarang Lululemon kayaknya udah mulai market share-nya mulai kambil juga sama si Alok kan. Ya lo oke lah. Cuman masih tetap lebih happening dulu karena tokonya jauh lebih banyak di lapangan. Menurut Kojo dan Glenn ini selain sportwear itu apa sih yang lagi hype lagi? Saya sportwear yang lagi hype. Iya. Oversize shirt yang agak fit di badan tapi nggak terlalu ketat. Tapi ini kan ketat banget nih. Ya kan, karena gue bilang dulu kelihatan lebih kurus gue dibanding dia sebenarnya. Simple, outfitnya sama kayak saya sih. Kan bukan di dada. Kalau lu jualan, di sini nggak boleh jualan. Ya kan nggak jualan, bukan dong. Hype-nya itu sekarang banyaknya yang lokal atau yang luar gitu? Campur ya. Sekarang Kayaknya campur sih, soalnya brand luar yang sport gitu harganya memang mahal banget ya mereka. Terus orang sekarang condong olahraga tuh 1 jam sekali ganti baju. Yang gue perhatiin, mereka 1 jam sekali ganti baju atau setengah jam sekali ganti baju, basah sedikit ganti baju. Ya mereka juga pentingin fashionnya cuma di awal mereka datang, sama di akhir pas foto terakhir, pas mereka ganti baju di terakhir sama di foto awal. Jadi di tengah-tengahnya gue rasa mereka pada belinya brand lokal. Banyakan temen gue juga pakainya sih sekarang banyak brand lokal. Berarti bisa dibilang brand lokal ini udah mulai berkembang ya? Kalau kita dengar ya dari kemarin-kemarin kan banyak tuh sekarang yang mungkin 80-90% penjualannya itu dari online kan ya. Dari marketplace. Dan sekarang nih mulai ngedenger nih mereka mulai sedikit komplain nih gara-gara marketplace-nya kan lumayan fee-nya lumayan tinggi ya. Fee-nya lumayan tinggi. Dan akhirnya kita juga nanya ke mereka strategi mereka gimana nih buat nanggulangin si fee-nya ini.
ya ujung-ujungnya mereka harus naikin harga kan ya. Tuh. Betul. Jadi brand-brand lokal itu naikin harga bukan karena simple plastik naik. Plastik naik, packaging tuh plastik cuma berapa perak doang paling naik. Nggak mungkin naik sampai berapa ratus ribu. Yang mereka naik tinggi itu ya transportasinya buat nganter. Nah, pasti fee dari online shopnya, dari platform online-nya yang bakal naikin. Sekarang tuh kalau nggak salah naiknya hampir 30% lah. Mereka naikinnya. Kalau mereka naikin 30% ya, yang jualan di e-commerce mungkin naikinnya juga 30% pasti naikinnya. Mereka juga nggak mau naikin terlalu banyak kan. Nanti customer juga. Paling kayaknya kedepannya mungkin orang-orang mulai coba bikin website sendiri kan. Tapi nggak tahu ya, apakah pasarnya di Indonesia udah siap belum orang-orangnya. Kalau kayak di US kan banyak tuh yang udah punya website sendiri, jadi bisa check out itu dari website sendiri kan, dari brandnya sendiri. Di Indonesia nggak tahu orang udah percaya atau belum. Mungkin pelan. Jatuhnya lebih convenient lewat online shop. Jadi China itu orang sekarang ngomong tahu-tahu setiap kali mau ke China, tahu-tahu dulu nih, dari sekarang kita tahu-tahu dulu. Ya mungkin tahu fee-nya nggak sebesar di marketplace kali. Iya bisa juga. Oke, menurut kalian nih, kalau misalnya brand lokal yang di Indonesia dengan yang di luar lebih bagus mana? Atau sama bisa bersaing? Lebih bagus dalam bentuk apa? Kualitas mungkin jenis desainnya. Sebenarnya ya bikin baju tuh ada batasannya tuh. Maksudnya kayak baju tuh setelah udah ngelakuin batas bagus ini nih, emang udah segitu aja gitu loh kualitas. Ngerti gak sih? Kalau jahitannya udah bagus, potongannya udah bagus, hasil produknya dijajarin tuh sebenarnya semua sama aja. Kenapa ada harga yang di atas ini tuh ada harga yang lebih tinggi lagi ya sebenarnya kalian kan jual namanya kan. Kalian beli brandnya gitu loh. Gitu. Emang kamu kalau misalnya beli kayak Balenciaga gitu kan. Bajunya emang bagus, cuma apakah worth gitu? Harusnya nih 5 juta Apa kan? ya. Nggak tahu. Atau ya taruh lah misalkan bajunya 5 juta gitu. Simpel lah, Lululemon sport bra buat cewek 1,6 sampai 2 jutaan. Beli yang lokal paling cuma 700.000, itu yang bagus. Yang di bawahnya yang ada branding bagus banget gitu kan. ya. Kayak menurut saya kayak after a certain level gitu kualitasnya menurut itu sama semua. Semua branding. Semua branding aja. Dan fashion Yang kamu bayar itu kan sebenarnya bayar gaji orang di tokonya yang pakai sarung tangan putih, bukan kamu pintunya kan. Ya silakan masuk kok. Ini ada air putihnya, silakan. Lalu kamu bayar itunya kan. Tapi untuk kualitas ujung-ujungnya bikin baju gitu-gitu doang. ya simpelnya gue rasa brand lokal yang bikin sportwear mereka juga pasti punya brand sportwear yang udah gede lah. Kayak Lululemon, Alo, Adidas. Mereka yang bikin brand lokal sendiri, mereka bakal coba cari gimana cara mereka dapetin bahan yang sama lah Lululemon dan Adidas. Kalau itu brandingannya pasti kalah gitu ya sama mereka. Tapi mereka bisa brandingin bahannya sama kayak Lululemon atau kayak Adidas. Tapi harga jual pasti nggak bisa sama kayak mereka karena nggak punya brandnya. Ya, tapi kalau misalnya kita ngomongin secara overall, harusnya memang produk dari luar negeri itu kualitasnya di atas kita sedikit. Overall ya, maksudnya. Kenapa sih? Karena kan nggak semua orang di Indonesia itu udah otomatisasi kan. Masih banyak yang produksinya masih manual. Kalau misalnya di luar negeri, mungkin kebalikannya. Kebanyakan otomatisasi. Yang masih manual itu hanya sedikit. Dan itu tapi sesuatu yang memang normal. Kenapa sih? Karena living cost di sana lebih mahal, berarti kan UMR lebih mahal. Kalau UMR lebih mahal, beli mesin itu lebih make sense. Dan ada di sini yang UMR itu masih bisa kalau dihitung tuh masih masuk lah UMR gitu loh. Jadi mungkin arahnya ke arah situ kali. Ngomongin soal lokal versus brand luar, apakah konsumen Indonesia sekarang lebih bangga pakai brand lokal ya? Brand lokal atau? Coba sebutin. Mungkin Erigo. Mhm. Kebetulan Erigo juga customer kita juga ya. Oke, iya. Erigo Apa lagi? mungkin Billionaire Project. Terus? Banyak sih. Ya, coba kalau banyak sebutin 3 lagi ya. Banyak. Oke, coba kita stop. Habis itu saya tanya ke kamu, brand luar, coba sebutin yang kamu tahu. H&M ya, Terus? H&M, Uniqlo, Terus? Pull&Bear, Terus? Zara. Terus? Tapi kau bayangin, dalam 30 detik kamu bisa nyebutin 4 brand lo.
Tapi dalam 1 menit aja kau cuma nyebutin 2 brand lokal. Kenapa? Mungkin dari Nggak kepikiran kan? Iya. Bukan top of mind-nya kita aja. Itu berarti saya ngerasa orang-orang sebenarnya nggak masalah untuk beli brand lokal. Tapi kita kalah bersaing kan untuk dalam segi marketingnya gitu loh. Kok kayaknya kayak setiap kali mau beli baju tuh kita nggak kepikiran gitu. Yang paling pertama tuh kayak kita harus beli apa tadi? Billionaire Project. Billionaire Project. Kok kita nggak kepikiran langsung ke situ sih? Kok kita mikir langsung Uniqlo sih? Tapi sekarang banyak juga yang kalau ngomongin kayak gitu karena kan itu lokal produk. Cuman memang belum terlalu mendunia atau belum terlalu terkenal itu. Betul. Tapi kan kita nggak perlu ngomongin yang mendunia. Karena kan kita kan di Indonesia nih. Kita ini kan marketnya juga kita kan nanyanya ke orang Indonesia lainnya kan. Kok sesama orang Indonesia kok kita nggak dengerin apa? Yang di kepala kita tuh bukan kayak produk Indonesia dulu gitu. Kenapa harus kayak mikir langsung keluar dulu? Karena kayaknya kalau menurut saya mungkin kita orang Jakarta kali ya. Mungkin kalau orang luar kita juga nggak tahu ya. Mungkin mereka terbiasa untuk masuk ke mall. Dan kalau misalnya kita masuk ke mall tuh kita tuh ngelihatnya tuh brand-brand itu semua gitu loh. Uniqlo lagi, H&M lagi, Pull&Bear lagi. Jadi saat kita mikirin kayak kita mau beli baju nih, kita mikirnya tuh ke arah situ. Gitu. Kan kita nggak mikirin kayak mau beli baju langsung bukanya Shopee. Kayaknya masih belum kali ya. Di Cina itu kan ada baju Cina tuh baju tradisionalnya Cina yang kayak Cheongsam gitu-gitu tuh. Sekarang tuh di Cina tuh mereka bikin Cheongsam versi modern nih. Banyak banget orang yang pakai tuh baju tradisional tapi dimodernisasikan. Menurut gua kayaknya itu sesuatu yang bagus juga kalau kita pakai itu di Indonesia. Jadi maksudnya batik-batiknya itu tuh jadi modern gitu loh. Kayaknya kalau misalnya batik kita itu dimodernisasikan, kayaknya itu bakal sangat kalau bahasanya sangat gong ya. Gong banget. Oke, ini berarti kayak Adidas Cheongsam punya jaket. Iya kayak kemarin dia, yang Adidas dia bikin yang punya jaketnya Cheongsam tiba-tiba langsung jual laku banget kan. Jadi kalau misalnya kayak kita bikin Yang sesuatu bukan di orang Indonesia, Chinese saja, setiap tipe manusia yang ada di sini kayak pakai deh. kayak kita mulai jual culture gitu lah. Ya kan? Makanya orang-orang kan pada mau lari, ya kan? Pada mau olahraga itu. Mungkin ada jiwa culture-nya mulai tumbuh nih. Gitu. Jadi kalau kita jualan batik mungkin sesuatu yang bagus kan. Muslim wear itu juga salah satu tradisi kita juga kan ini itu. Baju koko kan sama Cheongsam mirip-mirip aja. Ya fun fact katanya baju koko itu datangnya dari Cina. Iya. Baju Cina katanya. Cheongsam. Makanya namanya koko kan ya. Iya. Tapi ya itu ya, flotan dari baju Cheongsam Cina aja sih. Oke, menurut kalian nih, yang bikin brand lokal itu sekarang bisa cepat viral itu karena apa sih? Karena jogetnya kali. Really good marketing team. Really good marketing team. Sama berani bayar ads, sama ngerti cara taruh ads yang direct dan bener. Karena sebenarnya buat pasang ads itu nggak simple. Mesti bener-bener tahu arahnya mau kemana, taruhnya berapa, range-nya apa, di mana, jam berapa, nge-postnya. Itu sampai ada kelasnya buat pelajarin ads tau gua. Itu susah. Jadi ya kalau mau bikin trending ya ini to learn how to do ads properly. Bukan cuma tinggal bayar 1 juta and then that's it, diamin seminggu. Nah, kayaknya nggak bisa kayak gitu. Mesti bener-bener spesifik. Kalau nggak mungkin dong kayak kita jualan kopi tapi kita kirimnya ke kita jualan daging sapi tapi kita direct iklannya ke orang vegan. Ya kan kayak wrong market aja gitu. Ini baju sportwear nih paling ribet nih. Kayak gimana nih? Perforasi itu rumah juga. Perforasi ya? Baju yang bolong-bolong titik itu supaya seringnya keluar itu bikinnya gimana? Emang dari kain langsung bolong-bolong. Mana saya tahu, saya bukan orang kain. Yes. Tapi kalau misalkan dibilang kainnya bolong-bolong, berarti kan satu kain itu kau bayangin tuh bolong-bolong semua tuh. Berarti baju kamu harusnya bolong-bolong semua kan. Tapi kalau kamu perhatiin, bolong-bolongnya itu cuma kayak doang gitu. Oke. Malah kadang bolongnya di sini lebih banyak, sini lebih jarang-jarang gitu bolongnya. Itu cara bikinnya gimana? Saya tidak tahu, mungkin Kojo tahu. Caranya itu cuma pakai laser doang kan. Itu nggak bisa pakai pisau karena titiknya terlalu kecil. Jadi harus sesuatu yang benar-benar kecil dia, cuma laser. Itu nah untuk perforasi seperti itu nggak bisa pakai laser yang satu titik juga karena nanti lama banget.
ada laser khusus namanya galvo. Nah galvo itu dia kayak diarsir gitu loh. Jadi seret kayak gitu. Itu perforasi. Kayak biasa buat bikin jeans gitu. Kan? Ya, kayak bikin jeans. Kalau jeans itu dilukain, kalau ini dibolongin. Gitu. Begitu. Rata-rata kalau brand lokal ini produksinya itu dari lokal sendiri atau dia ngambil dari luar ya Pak ya? Pabriknya itu ada di sini juga. Dibagi dua kayaknya bro ya. Jadi kan gue kemarin tuh sempat muter-muter Mangga 2 ya. Satu Mangga 2 tuh dari bawah sampai atas kelilingin toko-tokonya, tanya, Pak saya mau nawarin mesin bla 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 gini. Mereka bilang, oh kita nggak produksi, Ternyata satu Mangga 2 tuh semua ngambil dari Cina. Jadi kayak ngerasa kayak, pusat ini pasar kita besar nih, maksudnya banyak nih yang beli baju, tapi kok nggak yang produksi nggak sebanyak itu ya, gitu. Tapi ditanya kan, kenapa nggak produksi sendiri aja? Terlalu pusing, terlalu ribet, dan lain-lain. Tapi kalau kayak gitu, pertanyaannya harusnya berikutnya kenapa nggak beli dari lokal aja kan? Nah jawaban dari mereka itu adalah katanya kualitasnya masih belum. Oh, bukan kualitasnya. Di luar mereka cepat ganti stylenya dan mereka bisa order kuantitinya sedikit. Itu. MOQ-nya sedikit. Betul. Kalau di sini tuh nggak ada yang mau ngasih kayak, oh nggak apa-apa nih, pesennya cuma kayak 20 biji, tapi style ada banyak banget, itu mereka keribetan di sini. Kayak gitu. Tapi kalau di Cina mungkin udah terbiasa dengan hal seperti itu, jadi kayak dikasih aja. Ada nggak sih kok tips untuk membangun biar supaya brand lokal ini produksi sendiri gitu dari negara kita sendiri? Menurut saya jawabannya dari tadi jawaban dia juga, kan dia bilang katanya kenapa dia nggak produksi karena ribet. Kalau kita bisa bikin produksi sendiri itu nggak ribet, orang kan jadi mau produksi kan. Soalnya setahu gue bikin sport bra, bikin especially sport bra buat cewek itu agak ribet ya, banyak bolong-bolongnya di belakang, terus nggak ada, maksudnya jahitannya sedikit gitu loh, terus bergelombang, karena kan bergelombang banget. Ya, intinya ya benar, setuju. Cuma maksud gua kayaknya kalau misalnya kita bisa ngilangin ribetnya itu, orang tuh jadi lebih kayak, ya udah deh nggak apa-apa deh, gitu loh. Soalnya kalau gue ngomongin baju olahraga cowok cuma kutang sama kaos loh, Sana nggak ada apa-apa lagi. Terus potongnya lurus. Iya. Simple. Kalau buat produksi lokal yang mereka masih potong manual lah, untuk bikin yang kayak bujakan gini kayak banyak posisi tidurnya, bagus nggak sih? Yang keong gitu tuh, kalau potongnya manual, kayak sulit banget deh. Soalnya gue nggak tahu, gue bukan operator potong, jadi gue nggak tahu. Tapi kalau dari kepala gue, dia disuruh begini, satu mungkin nggak konsisten dari satu gundukan ke satu gundukan lagi. Mungkin gundukan yang kedua itu lebih pendek lah, lebih tinggi lah. Kayak susah banget buat kayak ada 20 gundukan nih secara berjajar dan semuanya itu rata semua, itu kayaknya hampir nggak mungkin deh kalau manual seperti itu. Belum kalau saya tiba-tiba kecolok. Kalau kecolok berarti semuanya harus ganti. Ya. Jadi kayaknya itu jauh lebih mungkin kan kalau pakai sesuatu yang otomatis, pakai komputer lah istilahnya. Gitu. Kalau bolong tengah gitu, itu nggak mungkin pakai. Bolong tengah nggak mungkin lah bro, gimana caranya? Sisanya nggak mungkin dari atas. Harus dilipat dulu plastiknya, kainnya harus dilipat gini, terus potong gini, gitu kan, kayak prakarya. Sana itu sih buka lagi gitu kan. Kalau gimana caranya? Kan mereka datangnya kan dari samping, dia kan pasti harus hajar sini dulu kan. Potong manual tuh pisau nggak mungkin bisa naikin dari. Nggak mungkin lah bro. Emang bentuk pisaunya kayak gimana? Emang utama. Nggak bisa bro, bentuk pisaunya dia itu kan selalu kayak gini, jadi dia mau ngomong hajar samping dulu. Gitu. Makanya kalau tengah kayak gini nggak mungkin bisa diproduksi. Nah ini kebanyakan sportswear nih kayak gini nih. Mungkin itu kali ya, brand-brand lokal kenapa yang dikirim Mangga 2 mau ngambil dari China. Ya mungkin di sana juga kan udah nurunin SDM banget kan, mereka udah fokus banget buat mesin kan. Mungkin jadi produksinya bisa ngambil. Jadi stylenya ada banyak banget kan. Jadi mungkin sebenarnya apa yang diambil sama Mangga 2 juga bukan dia bikin style ya. Bukan kayak saya mau bikin ini dong, enggak. Tapi karena di Cina udah saking banyak ya stylenya, mungkin ada 1000 style nih setiap bulan itu, dia tinggal pilih aja dari 1000 style itu gitu loh. Jadi emang udah dibikin, terus jadi dia bisa ngambil minimum quantity aja. Jadi tempat produksi di Cina juga mereka yang lebih efisien jauh lah, kayak gitu kan. Bikinnya banyak bro. Di Indonesia itu mungkin Auto Cutter setahun itu penjualan
mungkin satu Indonesia 40-50 unit. Tapi kalau di Cina sebulannya 100 bro, dari satu perusahaan. Mungkin sebulan itu mungkin bisa marketnya ya 200-300 kali unit per bulan. 300 ribu per bulan. Jadi kayak Itu bisa di rumah skalanya beda tetangga sebelahnya banget. autokator berarti di Cina ya. Biar tetangga ya sebelah. Ya autokator dari motong. Gitu. Jadi emang skalanya beda banget lah. Menurut Kojo dan Glenn ini, apa sih yang bikin brand luar tuh masih kuat di pasar Indonesia? Dari pembahasan kita tadi. Yang pakai orang Korea, pakai BK, orang luar. Kalau di Indo yang pakai Rido siapa yang mau lihat? Ya kan? Kalau yang di Indo pakai Raffi Ahmad belum tentu terkenal di luar. Masih belum banyak orang terkenal worldwide lah di Indo. Mungkin ada Joe Taslim sih sekarang. Joe Taslim lumayan terkenal sih dari luar. Cuma sisanya masih belum banyak yang terlalu terkenal. Pasti bandingan menangan orang luar. Tapi ya gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin daya beli, Indonesia sih tetap masih top 3 populasi paling banyak di dunia kan. Top Masih top 4 sekarang. Udah mau ke 5 kayaknya. Udah mau kalah sama Pakistan. Oh kita udah mau kalah sama Pakistan. Udah lebih ramai Pakistan. Kan satu kan India, habis itu Cina. Habis Cina kan Amerika, habis itu baru kita, terus Pakistan. Oh. Tapi kemarin itu kita sempat kalah. Udah sempat salib. Nggak tahu sekarang udah 4 lagi atau 5 lagi. Terus cek aja. Tapi sebenarnya menurut saya Indonesia itu beneran bisa gede. Beneran bisa gede. Saya selalu percaya negara yang orangnya banyak pasti bisa berjaya. Soalnya banyak kan brand gede dunia yang sebenarnya bikin di Indonesia kan banyak banget ya. Banyak banget lah, banyak banget. Memang SDM kita sebenarnya hebat. Maksudnya kualitas yang kita bikin itu bagus. Soalnya yang pernah gue dengar kan kayak misalnya kayak sesimpel Adidas, Nike, Lululemon, North Face, Columbia, puffer jacket yang dipakai di Europe doang tapi bikinnya banyak di sini juga kan. Yep. Jok mobil yang cuma dijahit di sini tapi ternyata itu jok mobil buat mobil-mobil brand gede juga banyak kan. Banyak lah di sini. Tapi kan pemain-pemain lokal di Indonesia juga mulai banyak yang branding ke luar negeri kan. Kayak Eiger itu kan dia udah punya toko di Swiss, tau gak? Eiger ada toko di Swiss. Eiger itu ada toko di Swiss, di gunungnya gitu. Oh dia soalnya ini ya, hiking gear ya? Betul. Yang hiking gitu ya? Apalagi kita kan sebenarnya di Indonesia itu kan kebanyakan FOMO kan. Simpelnya kan kita bisa Jadi deskripsinya orang Indonesia bukan makin lama makin bodoh, tapi makin lama orang Indonesia makin banyak yang mau belajar. betul. Buat lebih Mau cari maju tahu lagi. betul. Karena biaya hidup di Indonesia juga sekarang udah gak murah. Tetap naik, nggak ada biaya hidup yang turun. Kalau biaya hidup naik ya orang-orang juga otomatis mau nggak mau tetap mesti belajar. Apalagi sana ada AI segala macam, jadi gampang buat tahu apa segala macam ya. Jadi sampai nanti kalau misalkan semuanya udah berkembang jadi lebih modern, semuanya udah pakai teknologi, yang kayak episode lalu saya bilang, buat apa lagi mereka impor dari luar? Kalau misalkan barangnya diproduksi di lokal aja udah jauh lebih bagus. Mereka nggak perlu lagi pusing-pusing sama bea cukai. Mereka nggak perlu lagi berantem lagi sama Purbaya. Enggak. Ya kan? Berarti 10 tahun lagi orang Singapura yang jalan-jalan ke Jakarta buat belanja. Nanti Habis 10 itu tahun lagi, orang Singapura yang thrifting nanti. Orang Singapura yang buka TikTok. Ayo just tip Indonesia. Dari Singapura. Just tip Indo. Saya makan nasi Belinya campur baju di hitam Singapura balik. ya. Nasi campur di Singapura sekarang udah mau 100.000 lebih kan. Wah, udah sama. Ya bentar lagi orang Singapura jalan-jalannya ke Indo buat belanja. Bukan orang Indo belanja ke Singapura lagi. Solusi apa yang Kuka bisa bantu buat brand-brand lokal supaya bisa ngelawan brand luar dengan kualitas ya? Karena kan kita ngomongin bahan bisa mereka bisa cari, tapi kualitas yang susah untuk dilawan. Sebenarnya tujuannya kita ngelakuin bisnis ini memang tujuan utamanya itu adalah ngebantu customer. Makanya salah satu core values yang kita itu adalah customer centric kan. Kita tuh fokus terhadap customer dulu, baru kepentingannya kita. Bukan kepentingan saya dulu, baru kepentingannya kamu gitu. Nah, apa sih value yang kita bawa? Sebenarnya apa yang kita share ke kalian itu kan sebenarnya informasi aja kan. Yang coba kita dapetin dari hasil pelajarannya kita, dari kita ngetes sendiri, dari kita jalan-jalan, muter-muter ngeliat dari dunia luar itu seperti apa. Dan kita coba bawa masuk ke dalam Indonesia dan kita share. Nah, dengan melakukan itu kan sebenarnya kita ngebantu ya. Supaya orang-orang di Indonesia ini, pelaku-pelaku usahanya itu punya informasi yang cukup
supaya mereka bisa memproduksi itu bisa bersaing dengan yang lain. Gitu. Nah, tapi kan informasi doang nggak cukup kan, harus ada actionnya. Nah, kita bisa merealisasikan itu dengan cara apa? Banyak memang. Tapi salah satu yang kita bisa provide buka produk ke Indonesia itu adalah dengan mengadakan mesinnya itu. Gitu. Makanya ngadain mesin pun juga sebenarnya nggak cukup, karena kalau misalnya ngadain mesin doang, kamu bisa aja beli langsung dari China kok, bisa aja beli langsung dari manapun, dari supplier manapun, dari Jepang kayak dari Eropa kayak bisa aja langsung beli. Tapi sebenarnya mesin yang bagus itu adalah mesin yang bisa dipakai dan nggak ada downtime-nya. Bisa dipakai secara baik. Simplified lagi nih buat orang-orang yang lebih ngerti. Intinya adalah yang kita provide itu kan memang machinery, automatic machinery. Dengan tujuan adalah untuk mempermudah proses di Indonesia, mempermudah pembuatan garment di Indonesia dengan kualitas yang lebih baik. Seperti itu. Nah, tapi yang tadi saya jelasin itu adalah punya mesin aja nggak cukup. Mesinnya itu harus bisa dioperasikan dengan baik. Baru kamu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu kenapa perannya Puka di sini tuh mau coba jembatanin hal itu. Kalau memang cuma langsung beli doang, tapi kamu nggak tahu cara instalasinya, kamu nggak tahu gimana cara mengoperasinya dengan baik, ujung-ujungnya kan jadi pemakaian mesinnya nggak maksimal. Makanya saya selalu kasih umpama itu adalah kalau misalnya kamu beli Ferrari tapi nyetir supir bajai, sama aja mesinnya nggak bakal ngetus. Jadi Oh, untuk benar, pelaku iya. usaha lokal ini nih kayak konveksi-konveksi, menurut lu nih, kalau mereka investasi buat mesin-mesin ini, mereka ujung-ujungnya rugi atau ujung-ujungnya rugi? Kalau misalkan mereka rugi, nggak ada yang mau beli bro, kita udah bangkrut di sini. Kan kalau mereka kan pasti konveksi, mereka mikir dulu kan. Betul. Mungkin paling gue bisa jawab begini, Puka ini kan udah berdiri 33 tahun. Kalau misalnya kita waktu udah jualan di situ rugi, nggak bakal ada orang yang beli lagi. Dan itu kan pasti isunya udah tersebar kemana-mana. Jangan beli, ini bikin rugi doang ya. Jangan beli, ini bikin rugi doang. Gitu. Jadi konveksi itu boleh nggak sih chat ke Puka, nanya Puka? Boleh. Mau konsultasi dulu nih sebelum beli. Gue bingung nih karena kan banyak orang yang sebenarnya blind. Iya. Blind ini apa ini mesin ini apa ini apa. Boleh banget lah, boleh banget. Malahan itu kan salah satu tujuannya kenapa kita bikin hal seperti ini. Itu juga salah satu tujuannya kenapa kita set up showroom kita. Tujuannya adalah supaya orang itu sebelum beli tuh yakin dulu gitu loh. Ini benar bisa dipakai atau enggak sih? Ini bisa ngebantu atau enggak sih? Kita tuh harus benar-benar transparan supaya orang tuh bisa ngerti gitu loh. Dan itu tujuannya kita ada di sini. Karena kalian yang bilang sendiri kan, kalian produksi itu gak hal yang gampang. Produksi itu sesuatu yang sulit dan rumit dan pusing gitu loh. Jadi buat apa tambah pusing lagi buat pelajarin mesin? Sampai sedetail apa sih lu bakal kasih tahu customer yang kayak konveksi ini? Kayak misalkan lu bilang ini pasti untung kok kalau beli ini, atau lu bantu mereka hitungin sampai sedetail itu, kalau rugi mending gak usah beli atau nggak bakal dicari tahu. Sampai detik ini tim Puka itu masih belajar terus. Walaupun kita udah 33 tahun belajar, tapi sampai detik ini tuh kita bakal tetap belajar terus dan improve terus. Sampai sekarang apa yang kita present ke customer itu harusnya sudah rinci. Sudah sangat rinci malah saya bisa bilang. Tapi menurut saya ini masih belum stop. Kita masih bisa rinciin lagi dari sini gitu. Nah, dari situ mudah-mudahan ya dengan seiring berjalannya waktu, Pukanya juga tambah maju, kita bisa tambah lebih profesional gitu. Makanya saya selalu bilang bahwa industri kita ini kan sebenarnya lingkaran. Kalau misalkan kamu naik, saya juga pasti naik. Kalau kamu turun, saya juga pasti turun. Maksudnya apa? Kalau kamu jualan baju lebih banyak, pasti kamu butuh mesin juga. Tapi kalau kamu nggak jualan baju, saya juga nggak bisa jualan mesin. Gitu. Jadi ini kita tuh sebenarnya industri kita harus saling bantu kan. Gitu. Nah kalau misalkan kalian masih butuh belajar, berarti saya juga masih butuh belajar. Karena berarti informasi yang saya berikan ke kalian masih belum banyak juga gitu loh. Itu makanya di sini kita sama-sama fight, sama-sama belajar ya. Coba kita informasinya harus sama-sama bagus lah, sama kuat. Tapi memang mesin-mesin kayak gini, mesin-mesin bilangnya garment lah ya, mesin garment. Mesin garment ini memang cuma kaos doang ya, berhenti di kaos, di celana gitu. Semuanya. Jadi kan semua
cara bikin baju, cara bikin tas, cara bikin kursi, cara bikin sepatu itu sama semuanya. Cuma fabric dipotong ikutin pola, terus itu dijahit. Jadi konsep kayak gini juga bisa works dengan mesin-mesin ini. Bisa aja. Cuma ada beberapa hal tuh, misalkan kayak produksi spray kasur, terus bantal, itu kan potongannya kotak-kotak. Kalau misalkan kamu beli sebuah mesin potong yang bisa potongnya sangat-sangat intricate, sangat-sangat rumit, yang kayak tadi itu kebutuhan ludukan, lakeong, dan lain-lain, tapi disuruh potong kotak, rasanya kan overkill. Buat apa beli mesin yang secanggih itu, padahal cuma suruh potong kotak gitu loh. Jadi kadang kita ngitungnya tuh dari arah seperti itu. Karena berarti kalau sama potong kotak, orang disuruh potong manual, pasti juga ngebut, pasti cepet juga, karena cuma lurus doang. Jadi kalau misalnya kecepatan itu di-compare sama kecepatan mesin, jadi nggak terlalu beda. Dari situ pasti nggak masuk hitungan taruhannya. Tapi kalau misalnya disuruh potongnya keong gitu, mungkin manual bisa, tapi mungkin butuh kayak 1 hari gitu. Sedangkan kalau mesin cuma butuh 15 menit. Itu kan baru make sense itu. Gitu. Jadi untuk potongnya bisa, tapi belum tentu pakai mesin itu adalah sesuatu yang memang dibutuhin buat bikin ini. Makanya balik lagi di sini itu adalah kita itu melakukan sesuatu bukan apa yang gua mau, tapi apa yang lu butuh. Makanya kita bilang lagi, kita custom set gitu. Kalau misalnya menurut kita, kamu tuh sebenarnya nggak butuh beli mesin ini, karena potongan aku tuh kasih mudah. Kita juga nggak bakal tawarin, gitu. Good information. Oke. Thanks, adios, bye. Thank you. Penutupnya paling, kan kemarin kita habis pameran kan ya. Iya. Jadi paling terima kasih aja buat kalian yang udah pada datang juga ke pameran, udah sempat ngobrol-ngobrol. Kalau yang belum sempat, tahun depan kita ada lagi. Thank you, gue tiba-tiba viral. Di kemarin pameran banyak customer F&B gue yang tiba-tiba foto. Ini kenapa kalian tiba-tiba ada lagi jualan spot lifter? Kira ya. Gitu. Jadi thank you semuanya udah support kita juga. Kemarin juga udah banyak yang kasih inputan mengenai booth kita juga kan ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya juga kita bakal jadi lebih baik lagi. Gitu. Oke. Segmen ini kita bakal terus jalani terus. Kalau misalkan ada yang mau kasih saran, misalkan kayak topik apa yang dibicarain, kasih tahu aja. Kalau malu buat komen, DM aja. Gitu. Karena kan banyak juga tuh yang DM. Kayak gitu. Oke, kalau gitu kali ya. Thank you semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Thank you.